Kembali teman-teman bertemu sama gua Arta Pakba. Kali ini kita berada di tengah-tengah situasi yang sangat menegangkan, di mana beberapa hari yang lalu pemerintah melalui pernyataan presiden bahwa memberhentikan kegiatan belajar mengajar di ruangan. Artinya gedung sekolah ditutup untuk sementara waktu sampai batas waktu yang sudah ditentukan. Artinya siswa-siswi itu belajar di rumah. Ini tidak hanya berlaku untuk siswa, tetapi buat kita teman-teman. Buat kita para penikmat alam, para pendaki, para pecinta alam dan segala macamnya juga mendapatkan dampak yang sama, di mana kita tidak bisa mendaki beberapa waktu. Karena beberapa hari yang lalu, beberapa gunung sudah mengeluarkan surat edaran. Beberapa gunung ini ditutup untuk sementara waktu. Beberapa informasi yang saya himpun, yang saya dapatkan, beberapa gunung tutup sementara waktu itu ada Gunung Ijen di Jawa Timur, kemudian Gunung Rawung di Jawa Timur, Gunung Merbabu di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah banyak teman-teman, beberapa gunung tutup semua di Jawa Tengah. Gunung Kembang, Gunung Sindoro, Gunung Sumbing, Singkundil, kemudian Telomoyo, Gunung Ando, Pakuwaja, Gunung Ungaran, kemudian Bismo, Bukit Sikunir, dan di Sumatera hari ini Gunung Kerinci juga mengeluarkan surat edaran tutup untuk sementara waktu. Adapun beberapa gunung yang lain seperti Gunung Semeru, Gunung Rinjani, Salak, Gunung Prau, Gunung Gede Pangrango itu memang tutup dengan maksudnya itu tutup rutin setiap 3 bulan. Saya ikut mengingatkan ke teman-teman tentang beberapa hal, bagaimana kita bisa memproteksi diri dari wabah ini. Beberapa hal itu antara lain adalah yang pertama, jangan nongkrong di tempat umum untuk sementara waktu. Kemudian traveling atau mudik ini juga menjadi beberapa orang menyayangkan sih kalau kita tidak bisa mudik di waktu yang lama. Mungkin buat anak-anak kecil ini ya, yang sekolah itu loh, yang mereka ada kesempatan libur mungkin bisa mudik, tapi disayangkan ini bukan waktu yang tepat teman-teman. Kemudian olahraga di ruangan tertutup seperti di tempat gym, kemudian yang terakhir itu bikin acara. Saya sedikit concern membahas poin nomor 2, yaitu dilarang mudik dan traveling. Mungkin buat teman-teman di Pulau Jawa ya, yang grafiknya itu sedang naik, tapi tidak menutup kemungkinan buat kita yang di luar Pulau Jawa, di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi, lebih bijak kita itu melindungi diri ataupun mengindahkan peraturan yang ada. Beberapa hal memang menjadi sangat disayangkan ya, tidak bisa dilakukan. Namun dalam kondisi ini banyak hikmah yang bisa kita petik teman-teman. Selain banyak polemik yang bermunculan tentang wabah ini tiba-tiba di Indonesia dalam 2-3 hari belakangan ini begitu hangat untuk dibicarakan, saya pikir banyak hal positif yang bisa dipetik atau hikmah yang bisa diambil dari fenomena ini. Salah satunya ya adalah kesempatan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu mungkin adalah kesempatan buat kita yang selama ini jauh dari dekapan keluarga kembali dalam rangkuman ayah dan bunda. So bijak ya. Tapi nggak apa-apa, buat teman-teman yang memang yakin bisa memproteksi diri, artinya selalu mencuci tangan setiap keluar rumah ataupun setiap melakukan kegiatan di luar rumah, bahkan di dalam rumah juga jangan lupa tetap mencuci tangan, karena virus ini di benda itu bisa bertahan sampai 8 jam, kemudian di pakaian, di kain dia bisa bertahan 10 jam. Dan di udara virus ini tidak ada, karena virus ini hanya menempel pada benda. Dan teman-teman ingat, kegiatan yang dilakukan, maksudnya teman-teman ingat edaran yang diterbitkan oleh pemerintah ini, di mana melakukan social distancing ini itu bertujuan memang untuk memutuskan siklus ini melebar atau menyebar. Jadi kalau bisa memang itu diindahkan. Selama 2 minggu ke depan ini
kita betul-betul bisa melakukan social distancing. Banyak hal yang bisa kita lakukan di dalam waktu itu, seperti kita bisa menelpon teman dan kerabat dekat yang selama ini mungkin jarang tersentuh. Bisa juga kita kembali membuka file-file lama yang tidak bisa dikerjakan, atau membaca buku mungkin, menonton film dan segala macam, atau melakukan hal yang lebih positif, mendekatkan diri kepada Tuhan, membaca Alkitab, membaca Al-Quran, atau mempersiapkan diri untuk melakukan amalan-amalan ibadah di bulan Ramadan yang akan datang. Sangat dekat loh, beberapa hari ke depan. Selebihnya saya serahkan ke teman-teman. Bagaimana tanggapan teman-teman? Ini adalah tanggapan saya. Jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa kasih komentar di bawah ini, like video ini, dan bagikan video ini ke teman-teman sekalian. Karena yang kita hadapi sekarang adalah masalah kita bersama, masalah saudara-saudara kita bersama. Karena virus ini tidak ada yang tahu. Walaupun saya melakukan social distancing, saya hanya di rumah hari ini, dan beberapa hari yang lalu, mungkin beberapa hari yang lalu saya sudah terkena dan terdampak virus ini. Wallahu a'lam, siapa yang tahu. Karena 14 hari ini adalah waktu periode dari hari kedua sampai hari ke-14 itu betul-betul orang ini virus itu bisa memunculkan gejalanya gitu. Jadi kalau memang sudah sampai 14 hari tidak ada gejala, berarti kita untuk satu fase kita selamat, dan kita itu bisa dikategorikan orang yang bebas dari dampak virus corona tersebut atau negatif corona. Namun kalau kita tidak melakukan sesuai dengan anjuran dari pemerintah yang sudah dikeluarkan melalui Kemenkes ataupun pernyataan presiden waktu itu, saya rasa ini miss. Kita melewatkan beberapa momen. Artinya kita harus betul-betul mengindahkan. Oke teman-teman, terima kasih untuk partisipasinya. Kembali lagi saya serahkan ke teman-teman bagaimana tanggapannya untuk menyikapi wabah ini. Jadi sekian, sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih untuk komentar kalian di video yang pertama tentang studio ini. Saya banyak mendapatkan masukan dari kalian, sehingga saya ubah warnanya, saya ubah posisinya, saya ubah segalanya. Oke teman-teman, terima kasih. Salam Lestari, cheerio.